Penguasa Kuil Surgawi. Bab 119. Pukul 5:30 sore, langit di Kerajaan Naga berangsur-angsur menjadi gelap, dan hampir memasuki malam. Pada saat ini, jauh di dalam pegunungan yang terus-menerus di tengah Kerajaan Naga, sebuah lembah dipenuhi asap yang mengepul. Lembah itu berantakan, dengan tembok rusak dan reruntuhan di mana-mana. Pada saat ini kekuatan tersembunyi bermusuhan yang tidak puas dengan Departemen Perang Kerajaan Naga telah dicabut. Setelah pertempuran ini, Departemen Perang Kerajaan Naga juga kehilangan 7 dewa perang dan melukai 3 raja surgawi. Pada saat ini, Long Zhanguo, yang kelelahan, tampak sedikit pucat karena cerukan. Dia memegang pedang panjang dan duduk di atas batu besar. Dia melihat pemandangan di lembah di bawah dan menarik napas dalam-dalam. Pertempuran sengit ini berlangsung selama 2 hari. Setelah 2 malam, dia akhirnya memimpin Departemen Perang Kerajaan Naga meraih kesuksesan lagi. Wan Tiansheng juga duduk di sampingnya dengan sangat lemah, terengah-engah dengan ekspresi serius di wajahnya. Saat berikutnya, Wan Tiansheng menghela nafas panjang dan berkata kepada Long Zhanguo, "Marsal, perang di sini telah berakhir, tetapi Departemen Perang kita juga menderita kerugian besar. Jika itu terjadi lagi beberapa kali, akumulasi perang kita Departemen selama bertahun-tahun akan hilang. Saya akan melawan semuanya." Long Zhanguo juga memiliki kekhawatiran yang mendalam di matanya, dan berkata, "Hei, mari kita selangkah demi selangkah. Sekarang Kerajaan Naga berada pada puncaknya dan kekayaan negaranya makmur, sampah-sampah penyendiri ini ingin keluar dan dapatkan bagian dari kuenya. Mulai sekarang, akan ada lebih banyak lagi." Kekhawatiran di wajah Wan Tiansheng menjadi semakin besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Long Zhanguo, "Marsekal, jika seseorang keluar lagi di masa depan, gunakan senjata nuklir. Jika saudara-saudara lama kita di Departemen Perang terus seperti ini benar-benar akan menjadi bencana. Semuanya akan dihabiskan, tidak ada gunanya untuk sampah ini." Long Zhanguo terdiam, senjata nuklir ini adalah 2 kata yang sangat menakutkan. Ya, di era ini, senjata nuklir telah melampaui senjata lain dalam banyak aspek. Begitu nuklir keluar, itu akan menyebabkan kehancuran di segala aspek. Tidak peduli seberapa dalam kekuatan tersembunyi itu tidak akan berhasil. Namun nuklir juga memiliki salah satu kelemahan terbesarnya, yaitu tempat setelah serangan Rewu berubah menjadi zona mati yang berlangsung ratusan atau ribuan tahun, zona mati yang tidak dapat dimasuki lagi oleh kehidupan. Oleh karena itu, Long Zhanguo dan para tetua tertinggi Kerajaan Naga lainnya sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan senjata panas kecuali benar-benar diperlukan. Hanya saja Wan Tiansheng benar. Jika ini terus berlanjut, bagaimana jika Departemen Perang Kerajaan Naga benar-benar musnah? Jadi Long Zhanguo terdiam. Setelah terdiam lama, Long Zhanguo mengangkat kepalanya lagi dan berkata, "Lupakan, mari kita bicarakan nanti, ambil saja selangkah demi selangkah, dan ada batasan pada negara-negara tersebut." Penggunaan senjata panas. Setelah senjata panas meledak di Jepang pada tahun itu, menimbulkan ketakutan pada sebagian orang, jadi meskipun kita ingin menggunakannya, orang-orang itu tidak akan takut siapa yang mengendalikan senjata nuklir. Jangan gunakan kata ini lagi di masa depan. Seperti yang saya katakan, ada aturan untuk banyak hal, dan kita tidak bisa melanggar aturan. Setiap orang harus dapat memahami senjata spesifik yang disebutkan di sini. Wan Tiansheng berkata dengan wajah yang sangat muram, "Oh, peraturan. Persetan dengan peraturan. Orang-orang itu tidak dilahirkan ketika Kerajaan Naga sedang dalam kesulitan. Sekarang kita telah membayar harga yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat Kerajaan Naga makmur, dan mereka ingin mendapatkan bagian kuenya. Oh, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini?" Wan Tiansheng sangat marah. Long Zhanguo menggelengkan kepalanya, dia tidak berbicara lagi, malah meminta rokok dari tentara yang merokok di sebelahnya dan mulai merokok. Dia merokok dalam-dalam, isapan demi isapan. Dia lelah, sangat lelah, tapi dia tidak bisa menunjukkannya kepada prajuritnya. Setelah menghabiskan 1 batang rokok, Long Zhanguo menyalakan 3 batang rokok lagi dan menghisapnya bersama-sama. Hanya bergerak-gerak, dia tiba-tiba seperti teringat sesuatu, dan dengan cepat berkata kepada Wan Tiansheng, "Ngomong-ngomong, Tiansheng, di pagi hari kemarin, bukankah kamu mengatakan bahwa anak itu memanggilmu untuk meminta bantuan? Sesuatu telah terjadi di Tianhai. Saya meminta Anda untuk mengirim 2 eksekutif tingkat raja ke sana. Sekarang cepatlah dan periksa berita tentang Tianhai." Ketika Long Zhanguo mengatakan ini, Wan Tiansheng juga tercengang. Wajahnya berubah drastis.
Dia benar-benar lupa apa yang terjadi pada Tianhai, jadi saat berikutnya dia segera mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menghubungi Wang Tianhai. Tapi saat dia hendak menghubungi Wang Tianhai, tiba-tiba, dia tiba-tiba berdiri, dan rokok yang baru saja dia masukkan ke dalam mulutnya jatuh ke tanah. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Saat berikutnya, Wan Tiansheng melihat pesan dari markas besar Departemen Perang Kerajaan Naga di teleponnya dan bergumam tak percaya. Hah? Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Atau gadis dari keluarga Yin itu sudah mati? Lagi pula, Departemen Perang Naga kita gagal melindunginya. Hei! Long Zhanguo merasa semakin lelah. Dalam pikirannya, dia telah mengumpulkan hampir semua elit yang dapat dimobilisasi oleh Departemen Perang Kerajaan Naga kali ini, dan kekuatan di luar wilayah tersebut memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke Tianhai. Dia juga sangat tidak berdaya. Meskipun Xiao Tians ada di Tianhai, Xiao Tians hanya akan melindungi istri dan putrinya. Ini adalah sifat manusia. Bagaimanapun, Xiao Tians dan Yin Chaoge tidak akrab satu sama lain, jadi mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Tapi saat berikutnya, ketika Long Zhanguo sedang berpikir dekaden. Tapi Wan Tiansheng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Situasi di pihak Tianhai kali ini memang jauh di luar imajinasi kita. Pihak lain mengirim 2 kelompok pembunuh dari medan perang ekstrateritorial, dan juga mengirim 2,5 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, tetapi mereka semua dihancurkan. Penguasa kuil surgawi merekrut 2 raja surgawi dari luar medan perang, Raja Surgawi Pembunuh, dan Raja Surgawi Kehancuran lewat, dan kemudian secara pribadi mengambil tindakan dan menghancurkan semuanya. Mereka. Apa? Mata Long Zhanguo membelalak. Saat berikutnya, Wan Tiansheng memandang Long Zhanguo dengan mata yang lebih rumit dan berkata, dan bukan itu saja. Kemarin, anak itu pergi langsung ke medan perang di luar wilayah. Dalam satu malam, dia membantai 88 benteng pertahanan aliansi di luar wilayah. Pemimpin aliansi di luar wilayah bergulung-gulung, dan aliran darah mengalir. Mereka bahkan melukai kaisar tahap akhir dari aliansi di luar wilayah. Mereka memburu lawan selama sehari semalam. Setelah pertempuran ini, saya khawatir kekuatan luar itu tidak akan bisa lagi bertarung lagi dalam waktu singkat. Berani memasuki kerajaan naga dan membunuh Yin Chaoge. Bahkan Long Zhanguo pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati, sangat terkejut sehingga dia tidak dapat pulih untuk waktu yang lama setelah mendengar berita tentang penguasa kuil surgawi. Ya, dia sebenarnya bisa melakukan hal-hal ini, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dan hanya Xiao Tians yang bisa melakukannya, karena sebenarnya, dia belum bergabung dengan Departemen Perang Kerajaan Naga. Sebelumnya di kota Beijiang, dia berpura-pura membiarkan Wan Tiansheng mengatur baginya identitas Dewa Perang di luar Kerajaan Naga hanya untuk memberikan penjelasan kepada istrinya. Terlebih lagi, identitas Dewa Perang ekstrateritorial tidak terdaftar sama sekali. Itu hanya pengaturan lisan. Setelah sekian lama, Long Zhanguo menghela nafas dalam-dalam dan berkata, anak itu melakukan sesuatu yang selalu ingin saya lakukan tetapi tidak berani melakukannya. Mulai sekarang, dia tidak lagi berhutang pada kita, tapi kita berhutang padanya lagi, aku berhutang banyak. Long Zhanguo. Pada saat ini, tetua keempat kerajaan naga yang kuat dan dihormati memiliki mata yang sangat kompleks. Karena Xiao Tians selalu menjadi seorang pemuda yang menghargai kasih sayang dan kebenaran. Dia sangat mencintai kerajaan naga, tapi pada dasarnya dia tidak memiliki kenangan indah di kehidupan sebelumnya di kerajaan naga. Diperbarui 5 tahun yang lalu itu adalah orang-orang dari kerajaan naga. Keluarga Xiao yang terpaksa melarikan diri dari kerajaan naga dan pergi ke medan perang di luar wilayah. Long Zhanguo memikirkan hal itu di dalam hatinya. Wan Tiansheng menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, dan berkata kepada Long Zhanguo dengan tatapan yang lebih kompleks, Marsal, bukan itu saja. Kali ini ketika anak itu berada di medan perang di luar wilayah, dia tiba-tiba bertemu dengan kakek kandungnya, Xiao Zhan. Senior Tian. Jantung Long Zhanguo berdetak kencang, dan dia melihat ke arah Wan Tiansheng lagi dan bertanya, apakah mereka saling mengenali. Wan Tiansheng menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, tidak, bagaimana mungkin? Berapa umur anak itu ketika Tuan Xiao meninggalkan keluarga Xiao? Dia sama sekali tidak dapat mengingat seperti apa rupa Tuan Xiao. Dan Tuan Xiao tidak dapat mengingatnya. Jadi, saat mereka bertemu kali ini, itu adalah saat yang menyedihkan ketika Tuan Xiao dan yang lainnya dikepung oleh kelompok ketujuh pembunuh luar angkasa bahwa Tuan Xiao tampak familiar, jadi dia mengambil tindakan untuk membunuh kelompok pembunuh ketujuh, dan menyelamatkan Tuan Xiao.
Kemudian dia terus memburu Satsuma, jadi dari awal sampai akhir, tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Wan Tiansheng selesai berbicara, dia berhenti dan melanjutkan, jadi Marsekal, apakah menurut Anda ini adalah takdir? 2 bulan lalu, Tuan Xiao terluka parah. Dia seharusnya pulih dengan tenang, tetapi karena kakak laki-lakinya berada di medan perang di luar wilayah meminta bantuan, dia baru saja terluka. Dia bergegas. Dan anak itu juga bergegas ke medan perang di luar wilayah karena beberapa hal, dan kemudian dia menyelamatkan kakeknya secara kebetulan. Long Zanbuo juga terdiam saat mendengar kata-kata itu. Dia melihat ke tanah luas kerajaan naga di kejauhan. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Apakah ini takdir? Mungkin, Xiao Tian's kini telah diakui oleh hampir semua pemimpin senior kerajaan naga sebagai naga sejati generasi seluruh kerajaan naga ini, naga sejati yang sesungguhnya. Meskipun Xiao Tian's tidak ingin terlalu terlibat dalam urusan Departemen Perang Kerajaan Naga. Namun setiap saat dialah yang pada akhirnya mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kali ini lebih sama. Long Zanbuo bertanya pada dirinya sendiri apa yang terjadi dengan Tian Hai kali ini. Bahkan jika dia pergi ke sana secara langsung, dia tidak akan bisa melakukan yang lebih baik dari anak itu. Apakah tubuhnya yang lelah dapat sepenuhnya mempertahankan 2 kaisar setengah-setengah yang memasuki negara itu adalah masalah lain. Tapi Xiao Tian's yang melakukannya. Selain itu, mereka pergi ke medan perang di luar wilayah dan mengejutkan mereka. Mereka menghancurkan 88 benteng di luar wilayah dalam satu malam, membunuh orang-orang itu sampai pada titik ketakutan kerajaan dengan mudah. Dan ketika dia hendak kembali, dia bahkan menyelamatkan sekelompok tentara dari Departemen Perang Kerajaan Naga. Pada saat ini, Long Zanbuo, yang memiliki kekuatan puncak tingkat kaisar akhir, memandang tanah Kyushu di bawah kakinya, dan dia sepertinya memahami sesuatu. Saat berikutnya, Long Zanbuo berkata kepada Wan Tiansheng, "Tiansheng, tolong bawa Raja Surgawi untuk pergi ke Tianhai dan ucapkan terima kasih kepada anak itu." Dan kakeknya Xiao Zantian memberi saya perintah kematian. Bahkan jika semua departemen perang di luar wilayah itu dimusnahkan, dia tidak akan pernah ikut campur secara sembarangan lagi. Beri aku pemulihan yang baik. Katakan padanya, aku akan memberinya waktu paling lama 1 bulan, dan dia harus kembali setelah 1 bulan. Sialan, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, aku harus menjaga anak itu bersamaku. Apa yang terjadi dengan keluarga Xiao-nya? Aku harus diberi penjelasan. Mata Long Zanbuo dipenuhi dengan kemarahan yang besar saat ini. Jika Xiao Zantian masih tidak bisa menyelesaikan masa depan kerajaan naga dengan keturunan luar biasa seperti Xiao Tian's, dia akan memutuskan untuk secara pribadi memimpin pasukannya untuk membantai keturunan tidak berbakti dari keluarga Xiao-nya. Ya, Marsekal. Wan Tiansheng menerima perintah itu, dan kemudian dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Intelijen mengatakan bahwa Xiao Tian's akan naik pesawat khusus untuk kembali ke kerajaan naga dan akan segera mencapai Tianhai. Dia harus bergegas ke Tianhai sebelum Xiao Tian's bergegas kembali ke Tianhai. Pada saat ini, di sisi lain Tianhai, di ruang rahasia yang tenang di benteng bawah tanah keluarga Yin, Nitian, yang terluka parah dan koma, sedang berbaring dengan tenang di tempat tidur. Kemejanya dilepas, dan perban putih dililitkan di dada dan lengannya. Ada selang infus di tangannya, dan dia masih koma. Dan Leng Yijun, berpakaian hitam, sedang duduk dengan tenang di samping tempat tidur Mi. Mi tidak sadarkan diri di tempat tidur selama sehari semalam. Saya menontonnya sepanjang siang dan malam. Saat berikutnya, jari-jari Mi tiba-tiba bergerak. Leng Yijun yang memiliki 2 lingkaran hitam besar di bawah matanya tiba-tiba terkejut, lalu matanya menunjukkan kegembiraan, karena Mi hendak bangun. Saat berikutnya Mi membuka matanya, Leng Yijun tersenyum dan berkata kepada Mi dengan lembut, "Kamu sudah bangun. Apakah kamu merasa lebih baik?" Namun saat berikutnya, mata Mitian menjadi dingin, dan dia mengeluarkan belati dari pinggangnya, dia langsung berbalik dan mendorong Leng Yijun ke dinding. Mata Mi dingin tanpa henti dan dia berkata kepada Leng Yijun, "Jangan ganggu aku. Keluar. Jika kamu membiarkan aku bertemu denganmu lagi di masa depan, aku akan membunuhmu." Mi menatap ke arah Leng Yijun. Meski sebelumnya dia koma, dia masih bisa merasakan bahwa Leng Yijun selalu bersamanya. Hal ini membuatnya merasa sangat rumit. Sejak dia memasuki medan perang di luar wilayah, dia tidak pernah berpikir untuk mencari pacar atau menjalin hubungan. Karena orang seperti dia tidak bisa memiliki perasaan. Jadi daripada menimbulkan masalah di kemudian hari, lebih baik hentikan pikiran Leng Yijun sekarang juga. Leng Yijun tercengang.
Dia benar-benar merasakan jejak niat membunuh dari tubuh Mi saat ini. Berdiri di dinding dengan linglung, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Itu hal yang bagus. Aku tidak menyukai wanita sepertimu, jadi berhentilah bermimpi. Setelah Mi mengucapkan kata-kata terakhir dengan dingin, dia berbalik dan meninggalkan ruang rahasia. Berjalan menuju bagian luar benteng keluarga Yin. Saat dia berjalan, dia memeriksa berbagai pesan yang dikirim oleh Qian Mian. Ketika dia melihat bahwa kepala istana pergi ke medan perang di luar wilayah dan menyelesaikan semuanya, dia membuat keputusan. Jadi Mi keluar, dan lama setelah Mi pergi, Leng Yijun yang masih berdiri di dinding tiba-tiba meneteskan air mata. Mi berjalan keluar benteng keluarga Yin, memandang Liu yang masih duduk bersila di tanah dan berkata, penguasa istana pergi ke medan perang di luar wilayah. Masalah keluarga Yin telah diselesaikan. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Lu mengangguk dan berkata, oke. Lalu dia berdiri dan ingin mengikuti Mi. Tapi saat ini, suara mendesak Yin Chaoge datang dari belakangnya, tunggu sebentar, pedangmu. Lu berbalik, dan kemudian dia melihat di belakangnya, Yin Chaoge sedang menyeret pedang yang sangat berat dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dengan susah payah. Lu memandang Yin Chaoge, yang berjalan ke arahnya dengan susah payah, dan tetap diam. Saat ini, tubuh Yin Chaoge sangat kotor, dengan oli mesin dan beberapa benda hitam tak dikenal di mana-mana, serta wajahnya yang cerah. Kemarin, setelah dia mengucapkan beberapa patah kata kepada Lu, dia mengambil pedang Lu dan pergi ke benteng bawah tanah. Bagian dalamnya telah dipulihkan. Dia adalah ilmuwan top di dunia saat ini, dan pedangnya rusak parah selama pertempuran kemarin. Dan Yin Chaoge tahu bahwa Lu tidak bisa tinggal lama di sini. Tidak ada bukti, tapi itu hanya perasaan. Jadi dia begadang sepanjang malam dan menggunakan apa yang telah dia pelajari dan kuasai sepanjang hidupnya untuk memperbaiki pedang raksasa Lu. Dia diam-diam menambahkan program perlindungan cerdas pada pedang raksasa Lu, yang biasanya menyerap berbagai energi. Pada saat kritis, program itu dapat membuka perisai pelindung dan menyelamatkan nyawa Lu. Baiklah, terima kasih. Lu mengambil pedang raksasa yang diseret oleh Yin Chaoge dan merasa bebannya bertambah banyak. Dia adalah seorang maniak pembunuh, jadi tentu saja dia tidak mengerti bagaimana Yin Chaoge memperbaikinya untuknya, hanya merasa pedang raksasa di tangannya tampak lebih berat dari sebelumnya, lebih mudah digunakan. Lalu dia menaruh pedang raksasanya di punggungnya dan pergi dengan Mi menunggu di kejauhan. Tidak pernah melihat kembali ke Yin Chaoge lagi. Jika Anda melihat ke bawah dari ketinggian, Anda akan melihat sebuah pemandangan. Di reruntuhan keluarga Yin dengan radius lebih dari 10 mil, kedua Raja Kuil Tianshan perlahan menjauh hingga menghilang. Di belakang mereka, seorang wanita sedang sedih di benteng bawah tanah. Seorang wanita jenius kelas dunia, tersenyum dengan wajah tertutup tanah, menyaksikan pria yang dicintainya pergi. Membunuh dan membunuh, dua orang jenius yang tak tertandingi di medan perang di luar wilayah, pasti akan menjadi kaisar yang tak tertandingi di masa depan. Apa yang mereka berdua tidak ketahui adalah bahwa perjalanan mereka ke langit dan laut akan membuka takdir masa depan, takdir yang tidak pernah mereka pikirkan. Bab 120. Pada pukul 10 malam, di rumah Gao Weiwei di kota Tianhai. Saat ini sudah sangat larut, tetapi Xiao Xiao belum tidur. Dia benar-benar takut Xiao Tians tidak akan kembali segera setelah ayahnya keluar tadi pagi, dia tidak kembali sampai malam. Dan hari ini sudah malam, dan ayahnya belum kembali. Orang luar tidak pernah bisa membayangkan seberapa dalam ketergantungannya pada Xiao Tians di hati kecilnya. Bu, apakah ayah akan kembali malam ini? Dia mengenakan rok putih kecil dan matanya yang besar penuh semangat. Namun jika diperhatikan lebih dekat, ada sedikit kekhawatiran mendalam di matanya yang besar dan berkedip-kedip. Itu adalah emosi yang tidak seharusnya muncul di mata anak seusianya. Gao Wei berlutut dan berkata kepada Xiao Xiao, "Xiao Xiao, jangan khawatir, ayah akan kembali." Dia menelepon ibu sebelumnya. Dia keluar untuk melakukan beberapa hal dan akan segera kembali. Kalau begitu aku akan tidur ketika ayah kembali. Xiao Xiao tersenyum dan mengangguk, penampilannya yang bijaksana membuat orang merasa patah hati. Dan Gao Weiwei sangat mengenal Xiao Xiao. Jika Xiao Tians tidak kembali malam ini, dia mungkin menunggu sampai dia tidak bisa menahannya lagi sebelum tertidur. Saat ini, Tianyi, yang juga sedang duduk di ruang tamu, berdiri dan berkata kepada Gao Weiwei dan Xiao Xiao, "Kakak ipar, saya menerima pesan itu. Kakak sudah kembali, lalu saya akan pergi." Meskipun Gao Weiwei, Gao Xiaoying, Gao Zheng dan Chen Shuzhen tidak tahu apa yang terjadi di luar.
Tapi Xiao Tianzi bisa membiarkan pengawal pribadinya tinggal, dan 10 tentara dari Tianyi hingga Tianzi akan melindungi mereka. Mereka juga bisa menebak sesuatu. Meskipun mereka tidak mengatakannya sebelumnya, mereka mengkhawatirkan Xiao Tianzi di dalam hati mereka. Jadi Tianyi tidak punya pilihan selain tidur di ruang tamu keluarga Gao tadi malam dan tinggal bersama mereka. Dia terus meyakinkan mereka bahwa Xiao Tianzi adalah dewa perang dan akan baik-baik saja. Tepat ketika Gao Xiaoying juga berdiri dan ingin mengatakan sesuatu, pintu tiba-tiba terbuka, dan saat berikutnya Xiao Tianzi masuk dengan model pesawat mainan di tangannya. Xiao Tianzi, yang tidak tidur selama hampir 2 hari dan telah melakukan perjalanan ribuan mil jauhnya, tidak bisa menahan sedikit pun kelelahan di wajahnya. Tapi Tianhai memiliki kekhawatirannya sendiri dan orang yang paling penting dalam hidupnya. Istrinya dan putri kecilnya. Xiao Xiao, ayah sudah kembali, lihat pesawat mainan yang dibelikan ayah untukmu, apakah kamu menyukainya? Xiao Tianzi menggoyangkan pesawat mainan di tangannya ke arah Xiao Xiao. Ayah, teriak Xiao Xiao gembira, langsung melompat dari pangkuan Gao Weiwei, berlari ke arah Xiao Tianzi, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan mencium wajah Xiao Tianzi beberapa kali. Xiao Tianzi berkata dengan nada meminta maaf kepada putrinya, maaf, Xiao Xiao, ayah pergi keluar untuk melakukan beberapa hal. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayah pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Xiao Xiao dan ibu ada di rumah menunggu ayahnya kembali. Ayah, kamu telah bekerja keras. Kata Xiao Xiao kepada Xiao Tianzi dengan cara yang masuk akal. Dia benar-benar tidak memberitahu Xiao Tianzi kekhawatirannya sama sekali. Xiao Tianzi mengangguk pada Xiao Xiao, lalu memandang ke arah Tianyi dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Tianyi, kamu telah bekerja keras selama 2 hari terakhir ini, pergi dan istirahatlah. Tianyi melihat ekspresi lelah di alis Xiao Tianzi, wajahnya berubah, lalu dia berkata, saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Tianzi tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, semuanya sudah terselesaikan. Biarkan saudara-saudara di bawah juga bergiliran beristirahat. Ya, kalau begitu saudaraku, kamu harus tidur lebih awal. Tianyi mengangguk lalu berjalan keluar kamar. Setelah Tian pergi, ibu mertua Chen Shuzhen juga buru-buru berjalan ke arah Xiao Tianzi, memeluk Xiao Xiao, dan berkata kepada Xiao Xiao, Xiao Xiao, ayahmu sangat lelah, bisakah kamu pergi dan istirahat lebih awal? Kemudian Chen Shuzhen bertanya lagi pada Xiao Tianzi, Tianzi, kamu baik-baik saja? Jika kamu terluka, segera pergi ke rumah sakit. Jangan tunggu. Saya melihat beritanya. Apa yang terjadi pada keluarga Yin adalah masalah besar. Chen Shuzhen sangat khawatir. Sekarang dia mencintai menantu laki-lakinya dari lubuk hatinya, dan dia telah bertanya berkali-kali kepada Tianyi dalam 2 hari terakhir apakah Xiao Tianzi dapat kembali ke Departemen Perang. Kemudian Tianyi juga memberitahunya dengan pasti bahwa kakak tertuanya tidak pernah dipecat oleh Departemen Perang. Selama kakak tertuanya mau, dia bisa kembali ke Departemen Perang kapan saja. Kakak laki-lakinya yang tertua tidak ingin kembali ke Departemen Perang sekarang karena dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama saudara iparnya dan Xiao Xiao di rumah. Kemudian Chen Shuzhen dan Gao Zheng terkejut, sangat terkejut. Hanya saja Xiao Tianzi tidak ada di rumah selama 2 hari itu, dan mereka tidak berani membicarakannya dengan Gao Weiwei. Mereka hanya bisa menunggu Xiao Tianzi kembali, dan mereka berencana membujuk putri mereka untuk membiarkan Xiao Tianzi utamakan karirnya. Saat ini, setelah Chen Shuzhen bertanya, Gao Zheng dan Gao Weiwei juga terkejut. Xiao Tianzi tersenyum kepada mereka dan berkata, ayah, ibu, Weiwei, semuanya baik-baik saja. Semuanya telah diurus. Tidak ada yang salah dengan keluarga Yin. Hanya saja rumahnya telah runtuh. Akan lebih baik untuk membangun lebih banyak. Keluarga Yin tidak kekurangan uang. Titik. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Chen Shuzhen Gao Zheng merasa lega setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Tianzi. Kemudian Xiao Tianzi mengambil Xiao Xiao dari pelukan Chen Shuzhen sambil tersenyum, membawa Xiao Xiao ke kamarnya, dan membujuknya untuk tidur. Xiao Tianzi memiliki pikiran yang tajam. Meskipun dia menghabiskan lebih sedikit waktu dengan putrinya, dia lebih memahaminya. Xiao Xiao sangat mirip dengan karakternya. Benar saja, Xiao Xiao sangat senang saat Xiao Tianzi menggendongnya kembali ke rumah untuk tidur. Ketika Xiao Tianzi menggendong Xiao Xiao kembali untuk membujuknya tidur, Chen Shuzhen mengedipkan mata pada Gao Weiwei dan memintanya membuatkan sesuatu untuk Xiao Tianzi. Gao Weiwei mengangguk, lalu pergi ke dapur untuk membuatkan sesuatu untuk Xiao Tianzi. Tunggu saja sampai setengah jam kemudian,
Gao Weiwei menyiapkan beberapa makanan sederhana dan pergi ke gubuk kecil untuk meminta Xiao Tians keluar untuk makan. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Xiao Tians dan Xiao Xiao sama-sama tertidur. Xiao Xiao ditutupi dengan selimut kecil dan tertidur sambil memegang lengan Xiao Tians. Xiao Tians bahkan tidak melepas sepatunya, jadi dia berbaring di samping tempat tidur kecil dan tertidur sambil menggendong putrinya. Terlebih lagi, Xiao Tians sebenarnya mendengkur sangat keras. Dia tidak pernah mendengkur saat tidur, pikir Gao Weiwei dalam hati sambil menatap Xiao Tians yang sedang berbaring di tempat tidur dan tidur, sangat lelah. Pada saat ini, Xiao Xiao, yang sedang berbaring di pelukan Xiao Tians, tiba-tiba membuka matanya. Dia tersenyum pada Gao Weiwei. Ternyata dia tidak tertidur. Xiao Tians berusaha membujuknya untuk tidur, namun kemudian dia merasa ayahnya lelah, jadi dia berpura-pura tertidur. Pada saat ini, dia mendengar Gao Wei masuk, jadi dia membuka matanya dan menunjuk ke arah Gao Wei dalam diam. Hati Gao Weiwei bergetar, putrinya terlalu peka. Dia mengangguk, berjalan dengan lembut ke arah Xiao Tians, dan melepas sepatu Xiao Tians. Sepatu Xiao Tians sangat kotor, jadi dia membawanya ke kamar mandi dan mencucinya. Tapi ketika dia sedang mencuci sepatu Xiao Tians di kamar mandi, air di tanah berubah menjadi merah. Gao Weiwei menatap kosong pada darah yang mengalir dari sol sepatu Xiao Tians, dan dia mengerti segalanya dalam sekejap. Dia mengerti bahwa kehidupan yang dia dan Xiao Xiao jalani di Tianhai tidak pernah damai. Hanya saja ada orang seperti itu di depan mereka yang dapat membawa mereka melewatinya. Gao Weiwei tidak dapat membayangkan apa yang telah dilakukan Xiao Tians selama 2 hari 2 malam ini. Namun sol sepatunya berlumuran darah, sehingga tidak sulit membayangkan apa yang dilakukan Xiao Tians saat keluar kali ini tidaklah sesederhana itu. Setengah jam kemudian, setelah Gao Weiwei selesai mencuci sepatu Xiao Tians, dia diam-diam masuk ke ruangan kecil itu lagi. Kali ini putri saya benar-benar tertidur, dan dia mengubah posisi tidurnya lagi. Dia meringkuk tubuh kecilnya di pelukan ayahnya. Dia menyukainya. Gao Weiwei menghampiri Xiao Tians, melepas sepatu hak tingginya tetapi tetap mengenakan stoking di kakinya, mencium Xiao Tians, dan kemudian ciuman Xiao Xiao. Kemudian dia menutupi Xiao Tians dengan selimut dengan sangat lembut, dan akhirnya dia berbaring dengan damai di sisi lain Xiao Xiao. Pada pukul 12 malam, setelah Gao Weiwei dan Xiao Tians tertidur lelap, Wan Tiansheng, berpakaian hitam, datang ke sini bersama beberapa orang di reruntuhan villa keluarga Yin di kota Tianhai. Saat ini, masalah para pembunuh ekstrateritorial tersebut telah terselesaikan. Tak satu pun dari pembunuh Dewa Perang Setengah Langkah yang tersisa melarikan diri, mereka semua dimusnahkan oleh Wang Tianhai dan Wang Changsheng. Keluarga Yin juga mulai membangun kembali. Pejabat senior keluarga Yin sedang duduk di atas reruntuhan membuat rencana. Setelah mengetahui bahwa Wan Tiansheng telah tiba, pikirannya masih terguncang. Long Ye, yang sekarang sangat diam, juga datang ke Wan Tiansheng. Bagaimana pengorbanannya di sini? Wan Tiansheng dengan lemah bertanya pada Wang Tianhai. Wang Tianhai menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dengan rumit dan berkata, ini sangat kecil, bahkan dapat diabaikan, karena kami sepertinya tidak melakukan apapun. Dua pembunuh raksasa setengah langkah itu datang selama penyerangan, kami tinggal di benteng bawah tanah keluarga Yin. Wang Tianhai merasa sedikit frustrasi karena dia, Dewa Perang, tidak dapat campur tangan. Saya tidak bisa mendapatkannya dari awal sampai akhir. Wan Tiansheng mengangguk dan berkata, ya, keberadaan itu juga telah kembali. Ayo kita kunjungi bersama besok. Pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Baiklah, baiklah. Wang Tianhai dan Wang Changsheng mengangguk, dan terus membantu rencana keluarga Yin. Keluarga Yin dibangun kembali sesuai dengan model yang direncanakan oleh Departemen Perang, agar lebih aman. Tapi Wang Changsheng dan Wang Tianhai pergi, tapi Long Ye, yang selalu sangat bangga dengan Yanjing, tidak pergi. Sebaliknya, dia sangat dekaden dan menemukan sebuah batu untuk diduduki. Haha, aku sangat bingung, siapa itu? Kamu pasti tahu sesuatu tentang itu, kan? Wan Tiansheng berkata pada Long Ye sambil tersenyum. Long Ye juga merupakan pemimpin di antara generasi muda kerajaan naga, orang yang sangat luar biasa. Masa depan tidak terbatas, dan Kementerian Perang memperkirakan bahwa dalam 10 atau 20 tahun, dia pasti akan mampu menembus keberadaan setingkat kaisar. Long Ye mengangguk kosong dan berkata, dia tidak pernah bergelar Dewa Perang dari luar wilayah, tapi Raja Surgawi, kan? Raja Surgawi yang sangat kuat, kan? Xiao Tians itu, beberapa waktu lalu, ada rumor di Yanjing, anak terlantar yang diusir oleh keluarga Xiao.
Konon dia disebut dewa perang di luar wilayah, apakah dia seumuran denganku? Wan Tiansheng tiba-tiba merasa aneh di hatinya, Raja Surga. Jangan bikin masalah, dia sama eksistensinya dengan kakekmu, seorang kaisar, dan bukan kaisar biasa. Wan Tiansheng merasa sangat aneh saat ini. Bersambung,